Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 3 pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Edwin Hubble. Tahukah kamu siapa saja mereka? Apakah peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar? Berdiskusilah dengan teman sebangkumu untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Buatlah peta pikiran untuk menjelaskan peran dan temuannya yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Angkasa luar masih saja menjadi misteri yang mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu lebih banyak. Berapa proyek besar sedang dilakukan terutama untuk mencari tahu kemungkinan kehidupan di salah satu planet lain di luar bumi, dengan masih banyaknya hal yang belum terungkap untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Maka ilmu pengetahuan akan terus berkembang untuk kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam semesta. Ayo bacalah artikel berikut dengan seksama. Menyibak rahasia di angkasa luar. Dari masa ke masa, manusia memang diberinya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rasa ingin tahu manusia juga akan membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang terkuak sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia luar angkasa. Ketika ditelusuri sejak dahulu kala, ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak, seperti ingin mempelajari terbit terbenamnya matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal bulan lebih dekat. Di Wiltshire, Inggris, ditemukan Stonehenge yang diperkirakan sejak sekitar 2000 sebelum Masehi. Stonehenge berwujud sekumpulan batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar. Para ilmuwan percaya bahwa bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan bulan. Semakin berkembangnya peradaban, semakin banyak pula lah yang dipelajari, termasuk di angkasa luar. Masyarakat Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan-lempengan batu pada 400 sebelum Masehi, sementara pada 350 sebelum Masehi, astronom Cina Xin Shen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam katalog bintang pertama. Salah satu peradaban yang gigih mempelajari alam semesta adalah peradaban Yunani kuno. Sekitar lebih kurang 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani. Di antara teori yang ada adalah Pythagoras dengan teori bumi bundar. Ada juga Ptolemeus yang pelajari pergerakan planet, dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lain sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari, bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya. Gagasan ini terus dicari tahu oleh astronom di era-era berikutnya. Pada tahun lebih kurang 1600, astronom Denmark Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur berbentuk elip. Teori ini diperkuat lagi dengan pembuktian dari astronom Italia Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan di angkasa luar.
tidak berhenti pada pengetahuan seputar revolusi bumi dan planet-planetnya. Rahasia benda langit pun diamati dari bumi. Pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia menyimpulkan bahwa komet itu muncul setiap 76 tahun sekali. Komet itu pun diberi nama Komet Halley. Planet-planet dalam tata surya juga dikenal dan dipelajari secara bertahap. Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang jauh baru ditemukan pada tahun 1930, akan tetapi setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo untuk mengamati angkasa luar. Pada tahun 1918, teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar. Ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Tidak berhenti di pengamatan dari bumi, rasa keingintahuan manusia membuat ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Berbagai teknologi dikembangkan untuk membuka kemungkinan tersebut. Roket modern pertama menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika, pada tahun 1957. Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, dan kurang dari 1 bulan kemudian disusun oleh Alan Shepard dari Amerika. Setelah itu, dua negara adidaya dunia seakan-akan berlomba mengirimkan peralatan dan manusia penjelajah angkasa luar. Stasiun angkasa luar Salyut dikirim Soviet untuk pertama kalinya pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika Serikat Skylab 2 tahun kemudian. Berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioner ke Jupiter pada tahun 1972, Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama 10 astronot dan tinggal di angkasa selama lebih dari 1 minggu. Planet Mars kemudian mendapat giliran dijelajahi dengan dikirimkannya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder. Tidak semua usaha manusia menambah pengetahuannya tentang angkasa luar berjalan mulus. Duka juga pernah menyelimuti dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari penjelajahan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia bersama 7 astronotnya hancur lebur dalam perjalanan pulang ke bumi setelah 16 hari di luar angkasa. Usaha penemuan tidak sekejap berhasil, akan tetapi rasa ingin tahu manusia mengasah semangatnya untuk pantang menyerah menjelajah angkasa luar guna membuka wawasan baru bagi warga bumi. Ayo berdiskusi bersama dengan teman sekelompokmu. Gunakan peta pikiran atau diagram untuk membuat rangkuman dari informasi bacaan di atas. Dari diagram yang kamu buat, bentuklah ke dalam sebuah lini masa yang memuat tokoh masa, penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikan gambar yang unik yang membedakan antara satu masa ke masa lainnya. Gunakan kertas ukuran A3 untuk membuat lini masamu. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Buatlah sebuah kesimpulan dari kegiatan di atas tentang dampak penemuan terhadap kehidupan di sekitarmu. Ayo berlatih.
Sebagaimana kamu dan kelompokmu telah buat model sistem tata surya 3 dimensi dengan menggunakan data-data yang telah kamu olah sebelumnya, kini saatnya kamu mengujinya dan mempresentasikan dalam sebuah pameran sederhana. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan anggota kelompokmu. Siapkan tempat yang cukup luas untuk menampilkan hasil pekerjaanmu. Periksalah setiap bagian model tata surya yang telah kamu buat dan cocokkan kembali dengan data yang telah kamu olah sebelumnya. Pastikan semua keterangan yang menjelaskan model tersebut terpasang dengan benar dan ada pada tempatnya. Ujilah masing-masing bagian apakah semua sesuai dengan rencana. Berlatihlah dengan teman-temanmu untuk mempersiapkan presentasi dengan menggunakan model tata surya yang telah kamu buat. Presentasikanlah dengan percaya diri di depan pengunjung yang berkunjung ke tempatmu, memajang hasil pekerjaanmu. Berikut adalah percakapan Siti dan Made. Hai, terima kasih sudah berkunjung ke pameran sederhana kami tadi, Made. Terima kasih juga telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Sama-sama, Siti. Kelompok kami sangat menghargai kerja keras kelompokmu. Kalian telah membuat model mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dengan baik. Kami berharap kelompok kalian juga akan memberikan masukan yang baik juga untuk kelompok kami pada saat pameran nanti. Tentu, Made, terima kasih telah menghargai kerja keras kami. Bicara tentang kerja keras, aku juga teringat sebuah kisah seorang anak yang bekerja keras memberikan kejutan kepada ibunya. Pasti si ibu akan senang sekali. Wah, tentu kisah yang menarik. Bolehkah aku membacanya? Ayo membaca. Simaklah cerita berikut dengan seksama. Kado ulang tahun ibu. Sakib termenung pagi ini di kelasnya yang masih sepi. Sakib memang biasa datang pagi ke sekolah, namun biasanya ia akan main bola di lapangan sekolah dengan atau tanpa teman. Ia memang suka bermain bola. Amir datang kemudian memperhatikan dengan heran. Tidak biasanya, pikir Amir. Selamat pagi, Sakib, sapa Amir. Nampaknya ada yang sedang kamu pikirkan, ya, tanya Amir. Amir dan Sakib berteman cukup dekat. Mereka juga anggota tim sepak bola di sekolahnya. Oh, selamat pagi, Mir. Iya nih, aku sedang memikirkan kado apa yang aku persembahkan untuk ibuku. Ibu hendak ulang tahun minggu depan. Kali ini aku ingin memberikan sesuatu untuk beliau. Tapi aku bingung, kira-kira apa yang bisa aku berikan ya, Mir? Tanya Sakib. Wah, aku juga pernah seperti itu ketika harus mencari kado untuk ibuku. Yang aku tahu, ya, Kip, ibu paling suka sesuatu yang dibuat oleh anaknya sendiri. Ibuku terharu sampai menangis ketika aku hanya memberikan kartu ucapan ulang tahun yang aku buat sendiri untuk beliau, cerita Amir. Wah, idemu menarik, Mir, kata Sakib dengan mata berbinar. Terima kasih, Mir. Aku tahu apa yang aku berikan untuk ibuku. Yuk kita main bola yuk. Masih ada waktu sebelum mulai pelajaran pagi ini, ajak Sakib bersemangat. Pada saat jam istirahat, Sakib bergegas menemui Pak Parno, guru kelas. Setelah berbincang sebentar, keduanya berjalan beriringan menuju ruang guru. Tak berapa lama, Sakib membawa sesuatu di tangannya. Ia tampak gembira, lalu mendekati Amir yang sedari tadi menunggunya di depan kelas. Mira, aku sudah mendapatkan sesuatu untuk ibuku. Pasti beliau senang sekali, jelas Sakib riang. Wah, cepat sekali, Kip. Boleh aku tahu benda apa yang kamu berikan untuk ibumu? Tanya Sakib tidak sabar. Sebenarnya ini kejutan untuk ibu. Tapi karena kamu yang membantuku mendapatkan ide ini, bolehlah aku beritahu kamu. Tapi nanti bantu aku membungkusnya, ya, kata Sakib. Lalu ia membuka kertas koran yang digunakan untuk membungkus benda itu. Wah, hebat, ide yang keren. Ini patung konstruksi dari kaleng bekas yang kamu buat beberapa minggu lalu. Dan tahukah kamu bahwa patung yang kamu buat ini memang bagus sekali. Pasti ibumu suka, kata Amir tak kalah gembira. Ah, jadi yang kamu bicarakan dengan Pak Parno tadi, ya, selidiki Amir. Betul, aku mengatakan sejujurnya kepada Pak Parno untuk meminta patung yang pernah aku buat untuk dijadikan sebagai hadiah ulang tahun ibu. Karena patung ini sudah dinilai dan minggu depan akan dibagikan ke kita semua. Maka Pak Parno tidak keberatan aku memintanya lebih dahulu. Hanya beliau berpesan agar aku membungkusnya dengan rapi supaya teman-teman tidak berbondong-bondong datang kepada beliau meminta patung buatan mereka.
tawa sakit. Kemudian ayo menulis. Sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadi atau film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita tadi di atas, lakukan kegiatan berikut. Gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi di atas. Tulis bagian yang paling kamu sukai dari cerita fiksi di atas dalam tulisan satu paragraf. Jelaskan alasan kamu menyukainya. Jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu tonton di sebuah film. Gunakan diagram Venn berikut sebagai bantuan. Tuliskan pokok pikiran yang ada di dalam cerita fiksi pada bagian cerita fiksi. Tuliskan pokok pikiran dari pengalamanmu atau dari film yang ditonton pada bagian yang lain. Tuliskan kesamaan antara kedua di bagian tengah diagram Venn. Buatlah bagan seperti berikut. Ada judul, penulis, dan bagian yang paling disukai dari cerita fiksi. Kemudian cerita fiksi dan pengalamanmu, carilah perbedaan dan kesamaannya. Berdasarkan diagram Venn di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadimu atau film yang pernah ditonton di tempat yang disediakan. Kalian bisa mengerjakannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian buatlah sebuah karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas. Kamu dapat mengambil beberapa bagian dari cerita fiksi asli kemudian sebagai bantuan dan meneruskannya dengan ceritamu sendiri berdasarkan pengalamanmu atau dari cerita yang pernah kamu tonton. Presentasikan cerita barumu kepada teman-teman sekelasmu. Tahukah kamu cara membuat patung seperti tokoh utama di atas? Sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa hal tentang patung. Sekarang waktunya kamu mengetahui beberapa teknik membuat patung. Yuk, simak bacaan berikut. Ayo membaca. Patung konstruksi sederhana. Membuat patung dengan teknik merakit konstruksi memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknik lainnya, seperti memahat, membentuk, dan membutsir. Membuat patung dengan teknik konstruksi dapat menggunakan bahan apa saja yang ada di sekitar yang mudah didapat. Teknik konstruksi dengan menggunakan bahan bekas berupa kertas, plastik, kayu, dan logam akhir-akhir ini banyak dijumpai. Patung dengan teknik sangat sederhana sampai patung dengan yang memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi. Patung dengan teknik konstruksi juga dapat digunakan para perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model mereka sebelum mereka membuat benda yang sebenarnya. Patung dengan tema kendaraan, baik kendaraan biasa maupun kendaraan untuk angkasa luar, cukup sering diciptakan seniman maupun ilmuwan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Kamu tentu tidak perlu berpikir untuk membuat patung dengan kerumitan tinggi. Kamu hanya perlu merancang tema, mencari alat dan bahan yang ada di sekitarmu, lalu mulai membuatnya. Berikut ini adalah salah satu cara membuat roket sebagai salah satu kendaraan ke angkasa luar yang dapat kamu jadikan contoh sebelum kamu merancangnya sendiri. 1. Tentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Kamu memerlukan kertas, karton bekas, rol bekas, kertas tisu, lem perekat, gunting, penggaris, dan cat air. Potong kertas karton bekas dengan ukuran 10 x 10. Dirikan roll tisu tepat di tengah kertas. Untuk memperkuat, gunakan lem kertas. Merekatkan roll tisu dengan kertas karton perekat kertas. Gunakan agar nanti pada saat pengecatan cat dapat menempel dengan baik. Potong kertas karton bekas lalu bentuklah menjadi kerucut. Gunakan perekat kertas kembali untuk merekatkan kerucut dan merekatkan kerucut dengan roll tisu. Kemudian potong karton kardus yang lebih tebal berbentuk segitiga siku-siku. Gunakan penggaris untuk membuat segitiga tersebut berbentuk sama dan presisi. 1 roll tisu memerlukan paling tidak 3 buah kertas karton
tebal segitiga. Rekatkan kertas karton tebal berbentuk segitiga tersebut dengan menggunakan selotip kertas di sekeliling roll tisu. Kamu dapat mewarnai roketmu dengan menggunakan cat air agar menarik. Kemudian ayo membaca. Perhatikan dengan baik contoh di atas. Terdapat banyak alat dan bahan lain yang dimanfaatkan untuk membuat kendaraan angkasa luar. Ingatlah bahwa roket bukan satu-satunya kendaraan luar angkasa. Jika kamu melakukan riset kecil, ada banyak jenis dan rupa kendaraan angkasa luar yang sudah dibuat manusia. Kali ini kamu dapat mengembangkan imajinasimu seluas-luasnya untuk merancang dan membuat sebuah kendaraan angkasa luar. Kamu dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu yang sudah tidak terpakai. Nah, bersama teman sebangkumu, cobalah kamu melakukan riset guna merancang kendaraan angkasa luar sesuai imajinasimu. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah kendaraan angkasa luarmu dengan imajinasimu. Carilah bahan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Gunakan bahan yang tidak terpakai di rumahmu. Misalnya kertas karton, bekas botol minuman, atau wadah deterjen, sedotan, tutup botol, baik tutup botol plastik maupun tutup botol yang terbuat dari bahan lain. Tentukan alat yang akan kamu gunakan untuk merangkai bahan-bahan tadi. Bahan dari bekas mungkin memerlukan lem kertas atau lem kayu yang lebih kuat. Bahan plastik mungkin memerlukan staples atau tali pengikat dari plastik atau kawat. Semua harus dicoba. Tentukan ukuran kendaraan angkasa luar yang kamu buat. Pecah bagian-bagian kendaraan tersebut yang berbeda bentuk. Misalnya ada bentuk tabung, kerucut, segitiga, atau bentuk lain. Pikirkan bagaimana kamu akan membuat bentuk-bentuk 3 dimensi tersebut. Pikirkan apakah kendaraanmu harus dapat didirikan atau tidak perlu berdiri. Hal ini mempengaruhi rancangan yang kamu buat dan bahan yang kamu perlukan. Cobalah mulai membuat kendaraan angkasa luar rancanganmu dan lihatlah hasilnya. Tunjukkan rancangan dan hasil rancanganmu ke depan kelas. Jelaskan alasanmu mengapa memilih rancangan tersebut. Pengalamanmu menentukan alat dan bahan serta cara membuatnya. Jelaskan juga kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi dan cara mengatasinya. Kemudian ayo renungkan, menurutmu siapakah tokoh penemu angkasa luar yang paling kamu kagumi? Mengapa? Nilai dan sikap apa saja yang dapat kamu ambil dari penemu idolamu itu? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu lakukan sebuah permainan ular tangga. Hanya saja ular tangga akan berada pada kotak yang sama. Setiap kali bertemu kotak tersebut, pemain harus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Masa yang telah kamu buat sebelumnya. Jika jawabannya benar, ia akan naik tangga. Ia akan turun bila ia menjawab salah. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.